Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk hari ini, gitu ya. Jadi kita fokus untuk hari ini berkaitan dengan beberapa peralatan yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Misalnya untuk pengolahan padatan, ya, dan juga nanti evaporator dan juga crystallizer akan sedikit kita bahas, ya, untuk kita kenal lebih mendalam. Tapi sebelum masuk ke materi untuk hari ini, mungkin bisa sampaikan beberapa hal. Mungkin minggu depan kita akan melaksanakan ujian, ya, ya, karena kita belum pernah melakukan ujian, gitu ya. Jadi apa namanya, di minggu depan, gitu ya, di pertemuan minggu depan kita manfaatkan untuk kita laksanakan ujian tertulis. Nanti saya akan minta bantuan kepada staf pengajar, ya, di Unpati, di Teknik Kimia Unpati untuk membantu pelaksanaannya. Nah, berhubungan dengan materinya, gitu ya. Untuk materinya itu materi yang pernah kita sampaikan atau kita bahas, mulai dari vessel sederhana, gitu ya. Terus kemudian ada kolom destilasi, ada rotating equipment seperti kompresor, kemudian ada juga apa namanya, pompa, gitu ya. Terus kemudian ada heat exchanger yang sudah pernah kita bahas juga, ya. Dan kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan material selection yang kemarin kita juga sudah bahas di dalam pertemuan sebelumnya minggu yang lalu, gitu ya. Jadi sifat ujiannya, ya, itu nanti itu adalah sifatnya itu apa namanya, close book, gitu ya. Tetapi nanti pertanyaannya itu adalah bersifat open ended, ya. Jadi open ended itu artinya sebenarnya tidak akan ada jawaban yang spesifik yang akan sangat benar sekali, tetapi memang digunakan untuk memantau, ya, pengetahuan kita, ya, kedalaman materi yang sudah kita pernah dapatkan, ya, yang kemudian nanti itu akan menjadi basis dari jawaban Anda, ya. Jadi dengan open ended ini sebenarnya kuncinya itu adalah Anda diharapkan bisa menerangkan, ya. Anda diharapkan untuk bisa menjelaskan, ya, sebanyak-banyaknya, gitu ya, terkait dengan apa yang nanti akan ditanyakan, ya. Misalnya pertanyaan dengan fenomena atau metode atau dan lain sebagainya, silahkan jangan sampai tidak untuk diisi, gitu ya. Jadi tidak ada multiple choice, gitu ya, pilihan A B C D tidak ada, ya. Tapi semuanya itu dalam bentuk nantinya itu adalah pertanyaan yang jawabannya itu akan sangat bisa lebar sekali, ya. Tetapi kembali lagi pengetahuan Anda, ya, dan fokus Anda ketika melihat pertanyaan tersebut itu akan sangat menentukan sekali bagaimana jawaban itu akan memenuhi ekspektasi dari apa yang ditanyakan pada soal ujian tersebut, gitu ya. Nah, itu akan kita laksanakan apa namanya minggu depan. Jadi dari saya itu adalah mulai dari sekarang dipersiapkan materi-materinya. Nanti kemungkinan besar tidak akan ada hitung-hitungan, gitu ya. Jadi saya akan menghindari hitung-hitungan karena sekali lagi saya sampaikan itu adalah open ended. Tetapi open ended ini adalah konsepnya yang harus Anda pahami, ya. Jadi ketika Anda melihat nanti itu vessel itu seperti apa, kolom destilasi itu akan seperti apa, ya. Terus kemudian apa namanya, heat exchanger itu akan seperti apa, kompresor seperti apa. Lihat konsepnya, ya, konsep operasinya, konsep berpikir. Ingat apa yang saya dulu pernah sampaikan, ada what, ada why, ada how, gitu ya. Jadi pelajarilah secara mendasar, gitu ya, ketiga hal tersebut terkait dengan prinsip operasi yang juga nanti akan menjadi landasan dari bagaimana prinsip kita untuk mendesain dari peralatan-peralatan tersebut, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk bisa mendesain kita harus paham dengan operasinya, ya. Jadi desain yang baik itu apabila kita sudah bisa mengevaluasi peralatan tersebut.
Oleh karena itu, yang paling mendasar itu adalah konsepnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, kemudian baru Anda bisa untuk melakukan evaluasi dan perancangannya, ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan, ya, untuk pelaksanaan ujian di minggu depan? Ya, tidak ada ya kelihatannya ya. Silahkan untuk mempersiapkan diri. Gitu ya. Waktunya apa? Waktunya saya pikir nanti ujian itu adalah mengambil masa pelaksanaan dari perkuliahan di minggu depan, ya, tidak lebih daripada itu, gitu ya. Jadi itu yang nanti akan digunakan sebagai basis waktu kapan selesainya, gitu ya, atau rentang periode pelaksanaan ujiannya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, ya, saya akan lanjutkan ya materi untuk hari ini, gitu ya, yaitu yang berhubungan dengan peralatan-peralatan pengolahan padatan. Kalau sebelum-sebelumnya gitu ya, kita selalu menyasar peralatan yang mengakomodir baik itu untuk mentransportasikan, untuk memproses gitu ya. Itu adalah fluida dalam bentuk gas ataupun cair ya, sedikit selari mungkin iya gitu ya. Tapi ada kalanya memang peralatan-peralatan ini gitu ya, ini dibutuhkan khusus untuk pengolahan fasa padat ya. Ada banyak contohnya gitu ya. Misalnya kalau kita lihat pabrik semen gitu ya. Pabrik semen itu adalah contoh di mana kita itu dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Ini akan memproses itu adalah suatu padatan gitu ya, ataupun pabrik-pabrik yang pada akhirnya nanti bisa memproduksi padatan ya, misalnya pabrik pupuk ya, pabrik pupuk, pupuk urea gitu ya, atau sebenarnya ada juga pabrik yang mulai dari awalnya itu adalah bahan baku padat sampai dihasilkan pupuk juga dalam bentuk padatannya ya. Jadi relatif banyak berkaitan dengan ini, termasuk juga industri pangan. Ya, kalau misalnya kita lihat industri pangan yang padatan itu juga banyak gitu ya, yang dimana nantinya beberapa peralatan ini sangat dibutuhkan di dalam pengoperasiannya, gitu ya. Oke, nah kita mulai dari unit yang awal, gitu ya. Jadi kita mulai dari penyimpanannya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ada padatan untuk penyimpanannya. Yang kita kenal nantinya itu ada dua tipenya, itu adalah ada hopper, terus kemudian ada bin, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di apa namanya di sini, ya ada bentukannya itu hopper, gitu ya. Jadi bentukannya umumnya kalau hopper itu relatif secara ukuran, gitu ya, itu lebih kecil dibandingkan dengan yang bin, gitu ya. Jadi hopper, gitu ya, itu bentuknya biasanya silinder ya, vertikal ya, sama seperti vessel silinder ya. Nah, untuk mempermudah pengalirannya ya, untuk mempermudah pengalirannya ini biasanya di bagian bawah dari storage atau tangki penyimpanan padatan ini ya, dibentuk bentuknya itu adalah kerucut terbalik ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ini ya, maaf gitu ya. Saya akan coba menggunakan ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini di gambar ini gitu ya, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini sebenarnya di bagian bawah itu ada semacam kerucut yang terbalik gitu ya. Nah, ini tujuannya itu adalah untuk mempermudah nantinya itu discharge atau pengeluaran padatan yang di dalam lokasinya itu di dalam hopper ini atau silinder tegak ini gitu ya, yang nantinya itu bisa kita keluarkan gitu ya dengan mudah gitu ya, karena pengeluaran dengan satu titik itu jauh lebih mudah daripada kita mengambil dengan luasan yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita perhatikan nanti alirannya itu adalah turun ke bawah gitu ya, dan mengerucut
menuju ke satu titik yang dimana itu adalah ujung bawah dari kerucut ini, dan kemudian di situ dengan mudah kita untuk mengatur berapa laju pengeluaran dari padatan yang nanti kita keluarkan dari hopper ini. Ya. Nah, untuk pemasukannya, gitu ya. Jadi mau melakukan memasukkan bahan ke dalam hopper ini, ya. Ini kita biasanya menggunakan yang namanya itu adalah bucket elevator, ya. Jadi artinya apa? Padatan itu akan kita naikkan, ya, sampai dengan bagian ujung atas dari hopper, kemudian kita tuang, begitu ya. Jadi ini dari bawah, gitu ya, bisa misalnya dari truk pengumpan, gitu ya, kemudian atau dari suatu tempat yang ada di permukaan bumi, gitu ya, terus kita masukkan ke apa namanya bak elevator ini, ya, terus kemudian dia akan naik ke atas, gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam silinder ini, gitu ya. Jadi memang ada usaha yang dibutuhkan, gitu ya, untuk kita itu bisa memasukkan padatan ini, ya. Dan elevator ini umumnya itu digunakan untuk memasukkan, ya, padatan-padatan tersebut dari sisi atas, gitu ya. Ada yang menggunakan back elevator, gitu ya. Itu berarti secara mekanik aja, secara mekanik itu nanti ada seperti sabuk, gitu ya, atau tempat-tempat yang naik ke atas. Ada juga kalau misalnya padatannya itu relatif kecil, misalnya dalam bentuk serbuk, ya, itu bisa juga dialirkan dengan menggunakan udara, gitu ya. Jadi ada juga teknik yang digunakan untuk bagaimana menghantarkan padatan ini menuju ke bagian atas dari tangki penyimpan ini, bisa dengan menggunakan bak elevator seperti model seperti ini, gitu ya. Jadi elevator itu ya seperti halnya Anda ke apa namanya mall, gitu ya, atau ke tempat perbelanjaan itu kan ada yang sebenarnya elevator, gitu ya. Anda naik ke atas, nah modelnya seperti itu, atau ditiup dengan menggunakan udara, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk peniupan dengan udara ini, gitu ya, partikelnya, ukuran partikel itu harus relatif kecil, ya. Misalnya contohnya itu serbuk susu, gitu ya, atau serbuk kalsium karbonat. Nah, itu bisa kita hantarkan ke atas dengan menggunakan apa namanya udara peniup, gitu ya, sehingga dia bisa naik ke atas. Ya. Nah, setelah sampai di atas, gitu ya. Nah, ini nanti kita masukkan, gitu ya. Nah, kemudian pengalirannya itu adalah dengan membuka di bagian bawah dari kerucut terbalik ini, gitu ya. Nah, nantinya ya ini karena gravitasi, ya, padatan-padatan ini akan turun itu, dan kemudian nantinya dengan menggunakan konveyor ini, ya, ini kita bisa alirkan ke unit-unit berikutnya, begitu ya. Nah, tentu saja di dalam operasinya ini tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan fluida tipenya itu adalah fluida cairan, gitu ya, atau fluida gas, ya. Nah, ternyata di dalam kita melakukan operasi dengan padatan itu banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan operasinya bisa bermasalah, gitu ya, atau mengalami kegagalan, gitu ya. Ada dua yang sering kita temukan, gitu ya. Yang pertama ini adalah bridging, gitu ya. Terus kemudian yang kedua ini adalah red hole, ya. Jadi ini saya potong, ya. Jadi ini tampak samping dari hopper yang kita miliki, ya. Jadi kita punya kerucut yang terbalik di sini, ya. Terus kemudian ini ada silindernya, gitu ya. Silinder dalam bentuk posisi vertikal, ya. Nah, ketika padatan itu kita tuang ke dalam silinder ini, gitu ya, ternyata ada interaksi-interaksi antar padatan tersebut, ya. Jadi dia bisa menempel satu dengan yang lain, gitu ya, bisa menyebabkan aglomerasi, gitu ya, terus menggunakan flokulasi dan lain sebagainya, ya. Khususnya untuk padatan-padatan itu yang dia itu memiliki
kelekatan dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi ada ikatan-ikatan gitu ya. Nah, meskipun dia tidak berikatan secara kimiawi gitu ya, tetapi ikatan fisikanya itu juga relatif kuat sehingga dia susah ya untuk terpecah satu dengan yang lain. Ya, apalagi kalau padatan tersebut kita diamkan dalam waktu yang lama, ya. Jadi dia itu nantinya itu akan membentuk blok, gitu ya, terikat satu sama lain yang sangat kuat. Ya, nah kalau misalnya hal itu terjadi, gitu ya, ini akan sangat susah sekali kita untuk mengeluarkan, ya. Jadi ini gampangannya kalau misalnya Anda menyimpan, katakanlah gitu ya, gula dalam waktu yang lama di suatu gelas kaca gitu ya, atau susu bubuk gitu ya di dalam waktu yang lama, kadang-kadang dia sudah mengeras gitu ya, jadi dia sudah menempel satu dengan yang lain ya. Nah kalau misalnya itu alatnya kecil seperti gelas tadi gitu, kita mudah gitu ya, kita goyang-goyang gitu ya, kita ketuk-ketuk gitu ya, nah nanti dia akan bisa lepas satu dengan yang lain gitu. Nah, tetapi kalau kita bayangkan bahwa ini nanti ukurannya itu adalah sangat diameternya itu bisa sampai 5 meter gitu ya, bahkan ada yang sampai 10 meter gitu ya. Nah, kita bayangkan gimana cara ngetung-ketuknya gitu kan, agak akan susah. Ya, jadi ini adalah hal yang perlu kita hindari ya ketika kita mengoperasikan apa namanya hopper ini, khususnya untuk hopper yang ukurannya sudah skala industri gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah adanya ikatan-ikatan antar padatan yang apa namanya sangat kuat. Ya, nah dia akan mengeblok gitu ya partikel-partikel yang berada di atas untuk turun ke bawah ya, karena dia bloketnya itu adalah membentuk suatu ikatan gitu ya antar material yang sangat kuat sehingga dia memblokir gitu ya. Yang kedua itu adalah red hole gitu ya, atau yang bisa kita sebut sebagai lubang tikus gitu ya. Nah, apa yang dengan lubang tikus ini? Yang menjadi permasalahan di lubang tikus ini adalah ini sebenarnya partikelnya bisa turun ke bawah gitu ya. Jadi dia itu bisa keluar ya. Cuma ternyata dengan kita memiliki bentuk yang kerucut seperti ini gitu ya, ada bagian yang disebut sebagai dead zone gitu ya. Jadi atau area ya di mana materialnya itu tidak bergerak. Materialnya itu stagnan begitu. Ya. Dan itu biasanya berada pada sisi dinding antara dinding silinder dengan dinding perbatasan dengan dinding kerucut yang terbalik tersebut ya. Kalau di dinding vertikal ya biasanya jarang ada yang menempel ya, kecuali kalau memang itu kondisinya lembab sekali gitu ya, terus kemudian dindingnya basah gitu ya, nah, ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya prosesnya itu adalah kering gitu ya jarang sekali ada padatan-padatan yang menempel di dinding yang vertikal. Nah, ketika kita sudah mulai agak miring, ya, tidak vertikal sekali, gitu ya, ada kemingkiran di sini. Nah, mulailah, gitu ya, ada sedikit demi sedikit partikel itu yang menempel. Ya, nah tempelan itu, gitu ya, ini yang nantinya akan menginisiasi tempelan partikel yang berikutnya. Nah, makin lama makin besar, makin besar, makin besar, dan akhirnya berimplikasi kepada area untuk pengaliran bahan itu semakin mengecil, gitu ya. Jadi kalau dulunya itu bisa lancar dialirkan dari atas ke bawah, ya. Nah, makin lama ini makin kecil, gitu ya. Jadi makin susah untuk kita bisa keluarkan. Dan efek yang kedua itu adalah ya adanya material yang tertinggal di dalam hopper. Ya. Apalagi kalau khususnya kalau kita berbicara terkait dengan bahan untuk makanan atau bahan-bahan yang mudah mengalami degradasi atau teroksidasi misalnya gitu ya. Nah, hal ini sangat merugikan sekali. Ya, karena apa? Gitu ya. Ini nantinya bisa menyebabkan yang namanya bahan-bahan yang menempel ini mengotori gitu ya bahan-bahan yang keluar.
di sini, gitu ya. Jadi ini disebabkan adalah karena menempelnya material padatan tersebut ke dalam dinding-dinding, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai lubang tikus atau red hole, gitu. Ya. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau misalnya hopper ini, gitu ya, ini nantinya itu adalah kita tampung padatannya gitu ya, seperti penampungan semen gitu ya, itu banyak sekali hopper-hopper gitu ya yang kita miliki gitu ya. Terus kemudian nantinya itu dari sini kita keluarkan di bagian sisi yang bawahnya ya. Oke, kemudian berikutnya ya, ini adalah tampak samping skematik dari Hopper. Jadi yang pertama itu adalah di sini ada truk gitu ya. Terus kemudian nomor dua itu ada bucket elevator. Jadi bucket elevator ini yang nantinya itu bertugas untuk menaikkan gitu ya bahan-bahan padatan ini menuju ke bagian atas dari apa namanya storage gitu ya. Terus kemudian storage-nya bentuknya silinder yang dilengkapi dengan bagian bawah itu adalah kerucut terbalik ya. Terus kemudian bagian limanya itu adalah untuk pengeluarannya ya. Jadi ada pintu pengeluaran gitu ya. Terus kemudian di sini ada yang menghantarkan penampungan buffernya gitu ya, atau penampungan sementaranya yang nantinya itu akan mengalirkan bahan menuju ke unit berikutnya ya. Jadi secara skematik gitu ya, secara garis besar ya, itulah adalah bagian-bagian yang ini kalau dilihat dari struktur solid storage-nya atau tangki penyimpanannya ya. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan mengatur gitu ya laju dari pengeluaran fluida padatan ini. Ya, kalau misalnya fluida gas, fluida cair, ya kita biasanya punya yang namanya kerangan, gitu ya, atau bahasa industrinya valve, gitu ya. Nah, untuk padatan itu juga punya, tapi memang agak sedikit kompleks. Ya, kalau kita berbicara untuk fluida cair dan fluida gas gitu ya, itu relatif mudah. Kita itu melakukan pengaturan berapa jumlahnya. Ya, misalnya kalau misalnya dengan kerangan kan kita tinggal kita buka gitu ya. Buka 20%, 30%, 40% gitu ya. Itu sudah relatif sebenarnya sama dengan secara linear volumetrik flow dari cairan atau gas yang nantinya akan keluar begitu ya. Jadi tinggal kita putar lah dari ini. Nah, padatan ini relatif sebenarnya lebih susah untuk diaturnya gitu ya. Makanya ada berbagai jenis gitu ya. Kalau di dalam valve itu macam-macamnya diatur berdasarkan dari apa namanya tipe-tipe valve-nya itu sendiri gitu ya. Misalnya ada globe valve gitu ya, ada block valve gitu ya. Terus kemudian ada tipe-tipe valve yang lain gitu ya. Dilihat dari apa namanya blade-nya gitu ya, tipe valve-nya. Nah, kalau untuk padatan gitu ya, ini ada macam-macam gitu ya. Kalau yang kita lihat di sini gitu ya, yang pertama itu adalah ada yang namanya bin discharge ya. Jadi bin discharge ini adalah ada ruangan gitu ya. Nah, di dalam ruangan ini sebenarnya nantinya akan mengukur gitu ya. Berapa nantinya itu adalah jumlah padatan yang kita alirkan ya. Jadi ini ada putarannya gitu ya. Nah, berapa jumlahnya nanti itu akan bergantung kepada sebenarnya berapa ukuran ya volume yang ada di dalam feeder ini ya. Kemudian yang kedua ada tipe yang B ini ya, itu adalah rotary plate feeder. Nah, kalau tadi itu yang adalah ruangan gitu ya. Nah, kalau di sini ini adalah putaran dari plate-nya. Ya.
Jadi di sini ada baffle-nya atau penghalangnya, gitu ya. Terus kemudian aliran masuk ke dalam plate ini, ya. Jadi ditampung di sini, nanti dia berputar, ya. Jadi banyaknya padatan yang nantinya akan dialirkan atau diolah, gitu ya. Ini akan sangat bergantung sekali kepada putaran ini, ya. Putaran ini dan berapa material yang nantinya berada di atas dari plate ini. Ya, jadi kalau semakin cepat nanti akan semakin banyak, gitu ya, padatan yang nantinya akan kita bisa transferkan, gitu, ya. Jadi ini adalah tipe yang kedua. Terus kemudian ada yang bentuknya ini yang kayak seperti C ini, gitu ya. Ini ada regulating gate, gitu ya. Nah, tipe yang ketiga ini, ya. Jadi besarnya padatan ini akan bergantung dari membuka dan menutupnya regulating gate ini. Jadi ini adjustable, gitu ya. Bisa kita atur, gitu ya. Ini mau membuka 100% atau membuka 50%, gitu ya, 20%. Nah, ini mirip dengan yang valve, gitu ya. Kalau valve itu kan seperti itu. Kita buka, gitu ya, ada yang 20%, 30%, gitu ya. Nanti akan laju alirnya ini. Nah, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Nantinya itu akan bergantung dari berapa nih bukaan ini, ya, kecepatannya. Ya. Kemudian ada juga tipe yang D, ya. Ini rotari, ya. Nah, rotari ini, kalau ini regulating gate-nya, gitu ya. Ini memang bisa diatur, tetapi tidak sefleksibel yang tipe yang C. Ya, C itu kan dia memang bisa diatur berapa, gitu ya. Biasanya ini tetap, tetapi nantinya yang berpengaruh untuk pengaturan ini adalah berapa kecepatan dari rotari ini. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti akan berputar lebih cepat, gitu ya, lebih banyak padatan yang nanti akan keluar, gitu ya. Karena ruang kosong ini akan diisi oleh padatan-padatan yang berada di atasnya, gitu ya. Jadi semakin cepat, gitu akan semakin. Kalau misalnya dia lambat, gitu ya, tentu saja ya semakin sedikit juga padatan yang akan dialirkan, gitu ya. Karena ruangannya masih terisi oleh padatan yang sebelumnya, ya. Nah, kemudian ada juga yang tipe E ini, ya. Kalau misalnya kita perhatikan itu tipe E ini, gitu ya. Ini ada yang namanya vein drum, ya. Jadi vein drum ini, gitu ya. Ini yang nantinya akan apa namanya mendorong padatan tersebut untuk keluar, ditambah dengan adjustable backplate, gitu ya. Jadi ini bisa dibesarkan atau digeser-geser, gitu ya, untuk menentukan berapa ukuran dari atau berapa jumlah fluidanya. Jadi kalau seperti ini, gini ya, fan ini, ya, atau kipas ini, gitu ya, atau baffle yang berputar ini, gitu ya, ini akan menentukan kecepatannya berapa jumlah yang nantinya akan dia bawa, ya. Termasuk juga nantinya itu adalah plate-plat ini, gitu ya, yang nanti akan bisa diatur bukaannya sedemikian hingga jumlahnya itu akan bisa tertentukan, gitu, ya. Terus kemudian kalau misalnya ini yang biasanya itu ada di sering kita jumpai, gitu ya, di market-market atau di pasar-pasar, itu juga sering kalau misalnya kita berhubungan dengan padatan, gitu ya. Atau kalau misalnya kita ke restoran, gitu ya, terus kita apa namanya makan apa ya yang coklat-coklat gitu dari ini, gitu ya. Nah, ini adalah tipe yang umum. Jadi berapa besarnya padatan yang ini akan bergantung dari plat fin ini, ya, bilah dari fin ini, gitu ya. Dan di sini adalah antar fin satu dengan yang lain itu ada volumenya, ada ruangannya, ya. Jadi begitu nanti dia berputar, gitu ya, jumlahnya itu akan bergantung kepada kecepatan dari putaran ini, ya, dan volume yang ada yang berada di antar plat ini, gitu ya. Jadi apa namanya prinsipnya sederhana, gitu ya.
Dan ini biasanya jamak kita temukan dalam operasi-operasi kalau misalnya di pasar gitu ya, atau di beberapa pengolahan padatan gitu ya, yang sederhana. Prinsipnya sederhana. Jadi antara dua plate itu ada ruangan isi yang terisi itu yang akan menentukan jumlahnya, putarannya akan menentukan berapa kecepatannya gitu ya. Jadi oke. Kemudian yang G ini adalah tipe rotari. Ya, kalau tadi itu vein gitu ya. Ini kita punya gitu ya, kayak bor gitu ya, seperti bor. Jadi di sini mirip sebenarnya dengan apa namanya vein tadi gitu ya. Ada plat-platnya itu ya. Jadi nanti kecepatan berputarnya ini dan kemudian ruangan antar plat ini yang menentukan kira-kira berapa kecepatan dengan ini. Ya, rotari ini sangat umum sekali kok ya, kalau misalnya kita lihat di dalam industri plastik gitu ya. Nah, rotari ini sangat-sangat apa namanya umum jamak digunakan gitu ya. Jadi kalau untuk proses continuous seperti operasi apa namanya extrusion gitu ya dari plastik gitu ya. Nah, ini tipe yang screw ini emang sekarang sering digunakan gitu ya. Nah, kemudian ini tipe yang apa namanya jamak juga gitu ya. Jadi ini ada conveyor, dia akan berputar nih. Ya, conveyor ini akan berputar gitu ya. Terus kemudian ini mirip ya. Jadi antara H dengan ini sama, konsepnya dia itu adalah menggunakan conveyor ini, tapi bedanya itu adalah kalau yang di I ini gitu ya, ternyata ini yang ada bagian yang bisa kita atur gitu ya, ada plat gitu ya, adjustable plat yang kita bisa atur bukaannya sedemikian hingga nanti berapa besar yang turun itu juga bisa diatur ketinggiannya berapa ya. Kalau misalnya yang tipe conveyor ini yang statis gitu ya, jadi bergantung kepada kecepatannya aja nih, kecepatan dari conveyor ini untuk menentukan berapa laju atau rate dari padatan yang nantinya akan mengalir di dalam conveyor. Dan biar tidak kemana-mana gitu ya, ini ada plat yang nantinya itu akan apa namanya menjaga supaya padatan ini tidak keluar kemana-mana atau kita sebut sebagai apron gitu ya. Jadi ini seperti apa namanya kalau misalnya di dalam dinding ini ada turapnya gitu ya, istilahnya ada turapnya. Nah, ini untuk menjaga dia supaya tidak kemana-mana, tetap di dalam conveyor ini ya. Kalau misalnya yang I ini nanti ada platnya ini yang naik turun ini ya. Terus kemudian ada juga yang tipe seperti apa namanya J ini gitu ya. Ini adalah tipe yang menggunakan undercut gate gitu ya. Jadi ini bisa gerak-gerak gitu ya, sedemikian hingga nantinya itu adalah pergerakan dari gate ini akan membuka dan menutup. Ya, jadi kembali lagi ini modelnya tipenya hampir mirip seperti yang tadi adjustable plate tadi gitu ya. Ini juga sama. Ini juga konsepnya itu adalah bentuknya itu adalah adjustable juga gitu ya. Jadi apa namanya? Ini biasanya berputar gitu ya. Jadi dia kadang menutup, kemudian kadang membuka. Ya, jadi menutup, membuka, kecil, besar dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk pengaturan apa namanya? Bukaan dan menutupnya gitu ya. Terus kemudian ini juga sama ya. Jadi biasanya ini kalau misalnya kita lihat di industri makanan gitu ya, itu supaya mengalirnya itu kadang itu tidak continuous tapi bisa dibikin oke, kadang ada, kadang enggak gitu, kadang enggak gitu ya. Supaya sekali lagi tidak terjadi penumpukan gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan tipe J ataukah tipe K gitu ya. Jadi dia seperti mengayak gitu. Prinsipnya seperti mengayak ya. Tetapi mengayaknya di sini adalah kadang ada padatan keluar, kadang juga ada enggak gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak continuous gitu ya. Makanya di sini ada yang namanya crank atau yang nantinya akan berputar seperti piston gitu ya, dari apa namanya prinsip operasinya. Jadi nanti dia itu akan gerak-gerak gitu ya sedemikian hingga nantinya itu
Nah, ini juga membantu gitu ya operasinya kalau misalnya seperti ini gitu ya, menghindari prinsip untuk menghindari yang namanya itu adalah tadi gitu ya adanya breach dan juga adanya red hole gitu ya. Jadi kadang-kadang ini kita tambahkan tipe-tipe yang seperti ini adalah ada gerakan-gerakan gitu ya, ada vibrasi gitu ya supaya nanti dia dengan getaran tadi gitu ya padatan itu lebih mudah untuk turun ke bawah dan tidak menempel di dalam dindingnya, dinding bagian dalam dari apa namanya hoppernya, begitu. Ya, oke, baik. Kemudian ini tipe yang lain lagi, gitu ya. Tipe berikutnya ini tipe L dan M ini akan mengandalkan sebenarnya itu adalah besarnya dia akan bergantung kepada berapa derajat atau inklinasi dari pergerakan padatannya. Ya, kalau misalnya kita lihat untuk tipe yang L ini, ya, ini ada vibratingnya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu dia bisa naik turun, ya, jadi goyang-goyang, begitu ya. Nah, goyangan-goyangan inilah yang nantinya akan membuat padatan-padatan itu lompat-lompat, gitu ya, sampai akhirnya nanti keluar. Ya, jadi untuk tipe yang L ini biasanya adalah untuk padatan-padatan yang sangat cenderung mudah untuk menempel satu sama lain dan juga menempel ke dalam dinding-dindingnya. Ya, jadi padatan-padatan yang higroskopis ya seperti NaOH dan lain sebagainya. Gitu ya, itu biasanya kita menggunakan yang namanya vibrating ini. Ya, kalsium karbonat itu kan tipe-tipe yang mereka itu mudah untuk menempel gitu ya. Jadi kalau ada air gitu ya, nah mereka menempel satu dengan yang lain gitu. Ya. Nah, terus kemudian ini ada yang dibantu juga supaya tidak menempel itu ada yang dengan menggunakan udara gitu ya. Jadi udara ini digunakan supaya dia itu apa namanya mudah ya. Jadi kita apa namanya alirkan udara ya sekali lagi kita bantu untuk pengalirannya ya. Nah kemudian untuk tipe N itu yang tipe screw ditambah dengan adanya belt conveyor gitu ya. Jadi ini lebih advance gitu ya. Jadi selain ditentukan oleh berapa yang mengeluar dari kru gitu ya, belt conveyor ini juga yang nanti akan menentukan berapa kecepatan atau laju dari uh, apa namanya padatan yang nantinya akan keluar ya. Oke, baik. Itu tadi berkaitan dengan pengaturan, gitu ya. Jadi padatan itu kalau pengaturannya ya seperti itu, gitu ya. Jadi permasalahannya di hadapan padatan ini ya ini adalah bagaimana untuk cara kita menyimpan dan mengatur lajunya, begitu. Ya. Nah, kalau tadi itu hopper itu adalah salah satu storage gitu ya dan ukuran. Nah, kalau misalnya ini kita punya silo. Nah, silo ini ukurannya sudah sangat besar sekali ya. Jadi kalau misalnya silo ini misalnya contohnya ya di luar negeri sana gitu ya ada petani gandum mau menyimpan gandumnya gitu ya. Nah, mereka butuh luasan volume yang sangat besar sekali ya. Oleh karena itu mereka bikin yang namanya silo ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan bentuknya itu memang akan sangat besar sekali ya, tinggi sekali. Nah, ini sebenarnya mirip dengan tipe-tipe storage cylindrical gitu ya, vertikal dengan yang lain. Di mana di bagian atas ini nanti ada feeding umpan, kemudian di bagian bawah ini ada yang namanya itu adalah kerucut terbalik ya. Jadi ini adalah hopper yang nantinya itu akan bisa mengeluarkan padatan-padatan yang kita ingin keluarkan gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan secara konsep gitu ya, umumnya itu adalah sama ya, yaitu bentuknya itu adalah padatan. Ya, bentuknya itu adalah silinder saya. Silinder dalam bentuk vertikal. Vertikal silinder itu yang biasanya kita ini di industri kimia juga sama gitu ya. Jadi kalau misalnya di pabrik-pabrik pengolahan gas yang nantinya akan menghasilkan padatan gitu ya, penyimpanannya kadang-kadang juga menggunakan tipe silo ini. Oke. Jadi mereka punya silinder vertikal yang tinggi gitu ya, terus kemudian padatan diumpankan dari atas, kemudian dari bawahnya kemudian kita keluarkan itu ya.
Jadi ini adalah contoh kalau misalnya kita lihat gitu ya aplikasinya apa namanya di bagian. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya, nah kita masuk lagi nih ke bagian yang berikutnya gitu ya. Nah, kalau misalnya bagian yang berikutnya ini ya, nah ini yang khas dari sebenarnya padatan ya. Padatan itu kalau misalnya kita perhatikan, kalau fluida cair itu ukuran itu biasanya tidak menjadi masalah, gas juga tidak menjadi masalah ya. Paling untuk cairan gitu biasanya itu misalnya kita lihat dari viskositas ya, atau kita lihat dari densitas. Viskositas itu misalnya adalah kemudahan mengalirnya. Nah, mengalirnya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang akan nanti membedakan tipe pompanya seperti apa ya. Termasuk juga densitasnya akan seperti apa. Ya, jadi densitas ini. Nah, oke lah. Gitu ya. Mudah untuk apa namanya? Mengolahnya gitu ya. Nah, kalau di dalam padatan yang khas ini adalah ternyata padatan ini ukuran yang berbeda itu akan sangat memberikan impact terhadap unit pengolahannya itu nanti akan seperti apa. Ya. Jadi katakanlah begini, kalau misalnya Anda mau mengolah yang namanya itu adalah semen, gitu ya. Misalnya Anda butuh batu kapur gitu ya. Batu kapurnya itu biasanya kalau dari tambang itu dalam bentuk bongkahan-bongkahan. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah bongkahan itu bisa langsung kita pakai atau kita langsung bisa proses? Gitu ya. Untuk memprosesnya akan susah sekali. Ya. Jadi di dalam pengolahan padatan itu yang paling umum yang kita nanti akan bisa lihat itu ternyata ada unit operasi yang khusus untuk kita bisa mengatur ukuran, gitu ya. Jadi ukurannya itu bisa kita kecilkan atau yang kita sebut sebagai size reduction atau kita bisa besarkan, gitu ya. Misalnya itu adalah enlargement, ya. Nah, enlargement contohnya itu adalah kalau misalnya kita bikin tablet, gitu ya. Kita bikin pelet, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin pelet untuk biomasa, gitu ya, kita bakar, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke burner atau sebelum masuk ke apa namanya boilernya, gitu ya. Nah, ini kita besarkan dulu, ya. Jangan menggunakan serbuk. Kebalikannya nih, ya. Misalnya kalau kita batu bara, gitu ya. Dari tambang sana itu dalam bentuk bongkahan, gitu ya. Nggak bisa ini langsung bongkahan masuk ke boiler, nggak bisa. Harus kita kecilkan. Ya, jadi kita butuh size reduction. Jadi bergantung dari umpannya akan seperti apa, ini akan menentukan apakah kita akan menggunakan size reduction atau perlu kita besarkan dengan menggunakan size enlargement. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara apa itu tujuan dari size reduction atau size enlargement, gitu ya, ya tujuannya itu adalah untuk kita mendapatkan ukuran yang kita harapkan untuk bisa kita proses dengan jauh lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Ya, biasanya kalau misalnya untuk proses-proses gitu ya, ukuran yang lebih kecil itu akan memberikan efisiensi yang lebih besar gitu ya dibandingkan kita punya ukuran yang ini. Tapi ukuran yang terlalu kecil misalnya serbuk gitu ya, itu juga ada tendensi berbahaya juga. Ya, seringkali kita mendengar misalnya adanya kecelakaan di dalam pabrik serbuk susu misalnya gitu ya. Karena apa? Ternyata kalau ukurannya terlalu kecil bentuknya serbuk itu juga mudah juga untuk teroksidasi ya, mudah teroksidasi dalam artian mudah terbakar gitu ya. Jadi seringkali kita mendengar yang namanya dust explosion gitu ya. Jadi oleh karena itu beberapa ini kalau misalnya kita harus besarkan terlebih dahulu untuk ya menghindari hal-hal seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu timbullah yang namanya size reduction dan size enlargement. Gitu ya. Nah, untuk
bagaimana mengurangi ukuran, ya, ukurannya diperkecil, gitu ya. Ada tipe crushing, ya. Crushing itu tonjok-tonjok gitu ya, dikecilkan gitu ya dengan ini, atau di grinding, ya. Jadi apa namanya, crush itu adalah ya pada prinsipnya itu adalah ditumbuk dengan sesuatu gitu ya. Kalau di grinding itu lebih kepada sebenarnya kita tekan gitu ya. Jadi apakah kita ini, kalau crushing itu seperti kayak dipukul-pukul gitu ya, pukul dengan menggunakan palu gitu ya dari ini. Ya, grinding itu lebih kepada kita tekan sehingga nantinya itu pecah dan ukurannya menjadi. Nah, kalau misalnya kita grinding, berarti kita nanti akan bermain dengan bendability. Ya, bisa nggak sebenarnya dia itu ditekan terus kemudian jadi pecah gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, kalau misalnya ternyata sangat berat, ya kita pindahlah ke metodenya itu adalah kita hancurkan dengan metode crushing, atau kalau misalnya kita palu seperti palu adalah dari ini ya. Ya, terus kemudian open close circuit grinding gitu ya. Jadi ini penting ya, karena biasanya kalau kita memecah baik itu dengan menggunakan crushing atau grinding gitu ya, dalam sekali operasi kita akan mendapatkan ukuran yang beragam gitu ya. Ada yang lebih kecil dari seharusnya, ada yang sudah sesuai, ada yang lebih besar gitu ya. Nah, yang lebih besar berarti kan harus dikecilkan lagi gitu ya. Jadi apa, ada open, ada close circuit grinding. Wet grinding ya, tujuannya apa? Kalau misalnya kita lihat wet grinding itu adalah untuk supaya kita itu biasanya kadang-kadang kalau padatan itu di ini agak sedikit lebih lembek gitu ya. Jadi lebih mudah kita untuk mengecilkan ukuran dan juga untuk menghindari dust gitu ya, debu-debu yang nantinya itu akan berterbangan. Kalau misalnya apa namanya kita buat menjadi lebih basah gitu ya, jadi dustnya itu relatif sebenarnya akan sangat berkurang sekali gitu ya. Selain faktor tadi ya, physical property, kalau misalnya kita kasih lebih basah itu biasanya lebih lunak gitu ya daripada ini. Oke. Nah, untuk size reduction ini tipenya ada macam-macam gitu ya. Ada jaw crusher, roller crusher, nanti itu ada gambar-gambarnya gitu ya. Nanti kita akan perhatikan. Kemudian ada hammer mill, ball mill, tube mill gitu ya. Nah, kemudian untuk perbesaran ukuran itu ada granulator gitu ya, granulator. Kemudian ada peeling tower. Peeling tower ini umum di dalam pabrik urea gitu ya. Jadi apa namanya, bagaimana membuat ukurannya urea itu seperti itu tertentu gitu ya, tidak dalam bentuk serbuk urea gitu ya, tetapi dalam bentuk seperti pelet ya, seperti butiran-butiran gitu ya, itu dilakukan di Brilling Tower. Kemudian ada mesin pelet, ini yang umum digunakan di industri farmasi gitu ya, membuat tablet-tablet atau ya bikin kayak tablet itu, tetapi apa namanya, kita bikin untuk biomasa misalnya gitu ya, serbuk biomasa gitu ya, supaya nggak kecil-kecil, mudah mengangkutnya, kita bentuk menjadi semacam pelet gitu ya. Oke, kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya, jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Ini untuk beberapa peralatan itu sudah ada kriterianya, gitu ya. Kita mau milih yang mana, gitu ya. Jadi ada nih yang penentuannya berdasarkan ukuran dia, gitu ya. Kalau besar-besar sekali, gitu ya. Nah, kita masuk itu misalnya adalah gyratory crusher, ya. Jaw crusher itu yang medium, cone itu yang kecil, yang relatif sebenarnya masukannya sudah kecil gitu ya. Jadi 5 cm sampai 30 apa namanya senti gitu ya. Nah, ini biasa cone lah gitu kalau misalnya. Tapi kalau misalnya yang sudah 20 sampai 2 meter yang gede-gede gitu ya. Nah, gyratory crusher itu yang jadi lebih cocok. Karena ini impactnya kepada produknya juga. Ya, kalau kita itu mulai dari yang sangat besar sekali, biasanya memang tidak akan terkejar yang sangat kecil-kecil sekali. Gitu ya, jangan diharapkan nanti dari misalnya ukuran 2 meter gitu ya, rata-rata gitu ya, menjadi produknya itu 1 mili gitu ya. Susah gitu ya. Jadi biasanya memang akan ada tahapannya
gitu ya. Jadi kalau misalnya besar itu kita turunkan ke medium, dari medium nanti bisa ke ukuran yang kecil gitu ya. Jadi ini ya. Nah, jadi ada kriterianya gitu ya, dan terus kemudian yang pasti diperhatikan itu adalah misalnya berhubungan dengan power. Ini juga tolong diperhatikan karena ini berhubungan dengan kemampuan dia untuk menurunkan ukurannya gitu ya terhadap konsumsi energinya. Jadi untuk mengecilkan itu juga butuh energi gitu ya. Nah, ini yang pertama kalau misalnya kita perhatikan gitu ya. Ini adalah tipe yang pertama gitu ya. Ini yang jaw crusher ya. Jadi mata apa namanya mata bilah dengan ini gitu ya. Jadi ini seperti apa namanya pisau gitu ya, ya. Jadi apa namanya? Nah, nanti itu dia akan bisa bergerak-gerak. Ini berputar-putar. Jadi ada yang fix, kemudian ada yang gerak-gerak. Nah, nanti ini akan masuk nih. Padatan masuk dari atas gitu ya. Terus kemudian karena dia gerakannya itu maju mundur, jadi ada yang bagian yang dia itu besar terus kemudian kecil gitu ya. Jadi dia gerak-gerak terus kemudian ketika dia itu apa namanya masuk partikel maguk, nah ini langsung nanti ditumbuk sama yang namanya jauhnya ini gitu ya. Jadi bilahnya ini yang nantinya akan membuat ukurannya menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, kalau apa namanya jaw crusher ini berarti ada yang tajam gitu ya, ada yang fix, kemudian ada yang bergerak gitu ya, seperti apa bilah pisau gitu ya. Nah, berbeda dengan roller. Roller ini adalah berputar gitu ya, ada dua silinder berputar, kemudian masuk ke ukuran besar gitu ya, terus kemudian terhimpit oleh gerakan roller ya ininya. Kalau misalnya ini ada yang searah jarum jam ya, ini ada yang berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Jadi menuju ke titik yang sama ya, terus kemudian berpisah gitu ya. Nah, keluaran dari titik pertemuan ini nanti akan menghasilkan yang namanya padatan yang ukurannya jauh lebih kecil gitu ya. Nah, terus kemudian tipe berikutnya gitu ya. Ini adalah tipe yang hammer gitu ya. Jadi hammer itu seperti apa? Nah, ini padatan besar masuk. Ini kayak misalnya palu gitu ya. Tapi palunya itu berputar. Nah, ini ada semacam sudu-sudu gitu ya, atau semacam apa namanya blade-nya, atau semacam baffle-nya, gitu ya, tanggulnya. Nah, inilah yang sebenarnya nanti akan mukul-mukul nih. Ya, nah nanti mukul-mukul yang besaran ini nanti akhirnya bentuknya menjadi kecil, begitu. Ya. Nah, terus kemudian ada canonical ball mill. Canonical ball mill itu seperti apa? Gitu. Jadi ini ada ruangan yang dia itu bergerak, berotasi, gitu ya. Jadi berputar. Nah, di situ ada besi-besi ya yang disebut sebagai ball mill-nya. Ya. Nah, karena dia berputar gitu ya. Jadi kadang-kadang berputar terus kemudian naik ke atas karena gravitasi dia akan turun. Nah, turunnya itu akan menumbuk partikel-partikel gitu ya yang nanti akan kita kecilkan ukurannya. Ya. Nah, karena dia besi gitu ya. Jadi fine-fine aja ball mill itu akan ukurannya akan tetap gitu ya. Tetapi begitu dia menumbuk misalnya batu bara gitu ya, cool gitu ya. Nah, nanti begitu ketumbuk oleh yang ball mill ini gitu ya, dia akan pecah. Nah, jumlah ball mill-nya ini juga banyak. Ya, jumlah ball mill-nya itu banyak. Jadi nanti dia akan menumbuk terus gitu ya. Sepanjang dia ini apa namanya bergerak, berotasi gitu ya. Dan karena dia frekuensinya tinggi sekali ya sampai 650 putaran per menit gitu ya. Jadi sering kali ini ball mill-nya itu menumbuk akhirnya nanti karena tertumbuk oleh terus misalnya batu baranya atau padatan-padatan yang mau dikecilkan ini akhirnya dia pecah ya, dan pecah dia nanti ukurannya akan berubah menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, cup mill ini juga sama kalau ini kan canonical ya. Canonical itu dalam artian ukurannya itu berbeda. Ada yang lebar, ada yang ini bentuknya seperti apa namanya kerucut ya, ya dari canonical.
nanti akan menyebabkan ukurannya itu ini. Nah, kalau misalnya apa namanya ini gitu ya, cupmil gitu ya, ini ukurannya sama, tetapi memang apa namanya nanti dia juga akan bergerak gitu ya, dari besar kemudian menjadi lebih kecil dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini ball, ini ada root ya. Jadi root itu kalau root itu adalah dengan menggunakan batang besi gitu ya. Di batang besi ini yang nanti akan berputar, terus kemudian nantinya itu akan numpuk-numpuk. Katanya kalau ini adalah bola, gitu ya. Kalau ini adalah padat apa namanya batang besi, gitu ya. Oke, jadi macam-macam dari ini. Kemudian ada tipe yang rotary crusher, gitu ya. Giratory crusher, ya. Giratory crusher itu seperti apa? Ini nanti berputar, gitu ya. Terus kemudian dia akan padatannya akan masuk, gitu ya. Jadi masuk dari sini. Ini bacokan besar-besar seperti ini, ya. Nah, Anda bisa bayangkan ini fix, kemudian ini yang berputar, ya. Jadi begitu dia masuk ke area yang sempit ini, ya nanti akan tergesek oleh bagian berputar, kemudian ini jadi akhirnya pecah lebih kecil. Nah, lebih kecil nanti akan masuk ke bagian yang lebih kecil lagi, lebih sempit lagi. Nah, kemudian kegesek lagi. Jadi akhirnya nantinya ukurannya itu akan jauh lebih kecil dibandingkan ketika umpannya itu diberikan. Ya, jadi apa namanya ini benar-benar nantinya itu dengan menggunakan gesekan, konsep gesekan dia, gitu ya, dia akan mengecilkan ukuran, gitu, ya. Terus kemudian apa namanya selain giratori gitu ya, ini apa namanya juga ada ya tipe-tipenya itu adalah eh, ini juga berputar juga. Ini masuk ke sini gitu ya. Terus kemudian dia nanti akan apa namanya berhadapan dengan yang nanti akan menjadikan dia ukurannya lebih kecil. Kemudian ada juga yang tipe disk, ya, tipe plate, gitu ya. Jadi ini padatan masuk, ya. Terus kemudian dia ada satu yang bergerak, dia akan masuk ke sini, ada satu yang bergerak. Terus kemudian ada yang diem, ya, digesek lagi, gitu ya. Jadi karena pergesekan ini nantinya apa namanya dia akan tergrinding, gitu ya. Jadi terpecahkan, gitu ya. Jadi antara dua plat di sini. Ya. Nah, ukurannya itu semakin lama kalau misalnya kita perhatikan ini semakin mengecil. Ya, jadi begitu dia nanti masuk ke dalam apa namanya yang lebih kecil ini, nanti ukurannya jadi lebih kecil lagi. Ya, jadi seperti digesek gitu ya dengan menggunakan plat. Gitu. Oke, kemudian ini tipe untuk apa namanya ada yang menggunakan udara, bantuan udara, gitu ya. Tipenya ada roller dan jet air collision crusher, gitu ya. Ini sebenarnya mirip dengan tadi giratori, gitu ya. Tapi kembali lagi nanti itu apa namanya akan dibantu dengan udara, gitu ya. Jadi terkait dengan ini, ya. Jadi kalau misalnya ini nanti bisa akan kita bedakan, gitu ya. Udara yang ini akan mengangkat yang kecil, terus kemudian yang masih ukurannya lebih besar, gitu ya. Nah, nanti akan kita putar lagi, gitu ya. Atau kalau enggak apa namanya nanti ya memang terbagi menjadi bagian yang kecil ya yang bisa terbawa oleh udara gitu ya. Jadi saringannya kalau di sini itu adalah menggunakan udara tadi yang bisa terangkat berarti yang mereka sudah apa namanya ukurannya lebih kecil gitu ya. Tadi kalau misalnya tidak terangkat berarti ukurannya masih berat. Nah, nanti bisa kita olah lagi ya. Ya, ini juga sama. Ini misalnya ada udara, terus kemudian di sini ada putaran, gitu ya. Putaran yang nantinya itu akan apa namanya mengecilkan ukuran tadi, gitu ya. Nanti begitu udara kita alirkan, gitu ya. Itu sekaligus membantu tumpukannya, juga sekaligus untuk membawa produknya, gitu ya. Tapi yang berat nantinya itu akan kita apa namanya putar lagi. Oke, apa namanya ini apa namanya keuntungan kalau misalnya aplikasi-aplikasinya gitu ya. Jadi tujuannya kita itu melakukan
enlargement itu seperti apa. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, ternyata ada beberapa kasus yang memang kita membutuhkan untuk kita besarkan ukurannya, begitu. Ya, jadi ada kalau misalnya kita apa namanya lihat gitu ya, misalnya untuk supaya memang secara ukuran dibutuhkan, gitu ya, misalnya untuk proses-proses metalurgik, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk menghilangkan atau mengurangi dust, gitu ya. Nah, misalnya kita menggunakan briket, gitu ya, briket batu bara itu adalah contohnya. Itu adalah untuk menghilangkan. Terus kemudian mudah untuk pengangkutan, gitu ya. Terus untuk supaya produknya itu lebih terlihat lebih baik, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh pemanfaatan dari yang namanya size enlargement, gitu ya. Dari oke. Oke, baik. Nah, bagaimana untuk kita besarkan itu bisanya untuk ukuran yang kita tingkatkan, gitu ya. Kita bisa menggunakan yang namanya rotary disc granulator, ya. Jadi ini sebenarnya diputar saja, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat perputaran itu, gitu ya, akan menyebabkan padatan-padatan nantinya itu akan berada pada ujung, ya, dari ujung, dan kemudian dia akan bersatu, gitu ya, dengan teman-temannya. Ya, jadi kita paksa secara gravitasi dan secara gaya gaya putar, gitu ya, atau kita sebut sebagai sentrifugal, gitu ya. Nah, nantinya dia akan mengumpul di suatu area, dan disitulah nantinya akan ukurannya menjadi lebih besar, gitu ya. Jadi ini adalah rotary disc granulator, gitu ya. Ini juga sama, rolling drum granulator. Jadi granulator ini pada prinsipnya itu adalah memanfaatkan, sebenarnya kalau sebelumnya itu kita nggak pingin adanya padatan atau serbuk yang bersatu, gitu ya. Nah, ini malah kita harapkan. Ya, jadi di pengolahan limbah itu kan ada proses yang namanya flokulator dan granulasi, gitu ya. Jadi yang kecil-kecil itu kalau bisa kita gabungkan, gitu ya. Jadi proses-proses ini, gitu ya, ini adalah digunakan untuk mempercepat proses penggabungan partikel-partikel yang kecil itu menjadi, ya. Jadi biasanya diputar, kalau bedanya itu ya, tadi kalau besar supaya kecil itu ada yang namanya ball mill atau rod mill, gitu ya. Nah, ini nggak ada, gitu ya. Karena ini memang tujuan kita adalah supaya mereka bersatu. Ya, jadi oleh karena itu kita putar-putar supaya mereka bertumbukan satu dengan yang lain, dan tumbukan itu mereka jadi lengket satu dengan yang lain, gitu. Ya. Terus kemudian ada mixing dengan menggunakan paddle blending, gitu ya. Ini juga dengan menggunakan blade-blade, gitu ya. Bentuknya itu adalah paddle atau bajak, gitu ya. Ya, kita putar di sini, gitu ya, sehingga mereka ukuran jadi satu. Kemudian ada juga tipe Prilling Tower. Prilling Tower itu jamak di industri apa pupuk, gitu ya. Kalau kita misalnya lihat urea, gitu ya, itu awalnya itu sebenarnya adalah cairan, gitu ya, atau selari, teman. Kemudian ini ada atomizer. Kemudian apa yang kita lakukan? Solvent ini kita uapkan, gitu ya. Dengan adanya penguapan tadi, selarinya itu ketika sampai di bagian bawah itu nantinya itu adalah dalam bentuk yang namanya sudah memadat, gitu ya, sudah dalam bentuk partikel dan ukurannya jauh lebih besar, ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, gitu ya, jadi dari atomizer tadi itu solvennya kita hilangkan, gitu ya, dari titik-titik padatan tadi nanti akan bertumbuh. Oke ya, bertumbuh itu kumpul satu dengan yang lain, gitu ya. Nanti ketika di bagian bawah ini nanti ukurannya sudah tertentukan. Jadi tinggi dari Prilling Tower itu akan menentukan nantinya berapa diameter yang ingin kita hasilkan. Begitu. Ya. Ya, di sini ada cooling air-nya, gitu ya. Jadi karena apa? Ya, kita ingin menguapkan padatan-padatannya, gitu ya, sebelum kita keringkan, gitu ya, dari. Ya, ini alat tablet, ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan serbuk kita masukkan, gitu ya. Nah, terus kemudian kita tekan, gitu ya, sehingga nantinya ukuran tablet ini
saya pikir sudah jamak sekali di industri farmasi ya, kalau misalnya berkaitan dengan ini. Ya, terus kemudian ini pellet unit yang biasanya kita gunakan juga untuk membuat briket batu bara gitu ya, atau pellet biomasa yang kita gunakan untuk pembakaran biomasa gitu ya. Biasanya tidak dalam bentuk serbuk kita masukkan ke dalam boilernya, tetapi dalam bentuk pellet-pellet kecil ini. Ya, terus kemudian di sini juga ada tipe extruder gitu ya, dan juga kemudian bagaimana memisahkannya ya. Oke, pada intinya sih sebenarnya akan menggunakan unit filter ya dalam memisahkan padatan yang ukurannya besar dan padatan yang ukurannya kecil gitu ya. Kalau di dalam siklon gitu ya, ini akan menggunakan basisnya itu adalah densitas gitu ya. Jadi ini ada udara gitu ya, terus kemudian udaranya akan membawa partikel kecilnya, tetapi kalau misalnya dia relatif lebih berat daripada udaranya, dia akan turun ke bawah. Ya, jadi partikel yang lebih besar itu akan turun ke bawah, sedangkan partikel yang kecil yang nilainya mirip secara densitas dengan udara itu akan terbawa. Ya, karena udara ini akan memiliki daya dorong. Gitu ya. Daya dorong inilah yang menyebabkan yang tadi partikel-partikel kecil tadi itu akan terbawa bersamaannya. Gitu ya, keluar lewat bagian atas. Sedangkan bagian bawahnya itu adalah partikel yang berukuran yang relatif sebenarnya lebih besar yang tidak bisa terdorong oleh udara tadi. Ya, jadi karena densitas gravitasi dia akan turun. Begitu. Ya. Nah, kemudian tipe yang lain misalnya berdasarkan filter gitu ya, ukurannya gitu ya, nanti itu akan terpisahkan antara yang padat dan yang cair. Misalnya seperti C ini gitu ya. Nanti ada yang ini kan awalnya itu bercampur menjadi satu, sepanjang perjalanan gitu ya. Yang kecil itu akan lolos pindah ke bawah gitu ya. Sedangkan yang padatan yang teriject gitu ya, yang tidak lolos itu akan terus gitu ya. Nah, terus kemudian bisa dipisahkan. Ya. Jadi ini nanti bagaimana pemisahan padatan dengan cairan, saya pikir ini jauh lebih mudah ya daripada pemisahan padatan dengan padatan. Gitu ya. Kalau misalnya padatan dengan cairan yang memang biasanya itu adalah dengan menggunakan metode kalau nggak penguapan gitu ya, cairannya itu diuapkan gitu ya. Ya, kemudian kita filter gitu ya. Jadi ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya bagaimana cara ininya sebenarnya sama gitu ya dengan padatan-padatan gitu ya dengan padatan yang lain, ada yang menggunakan siklon gitu ya. Jadi siklonnya kalau misalnya ini cairan yang bersih itu akan stay di atas, kemudian padatan karena densitasnya lebih tinggi dari cairan akan pergi ke bawah gitu ya. Baik itu sama mau tipe yang yang silinder seperti ini gitu ya, kita putar gitu ya, maupun tipe yang kerucut ini gitu ya, dari atau misalnya kita menggunakan filter press gitu ya. Nah, ini kan seperti kita press gitu ya. Jadi padatannya itu nanti terjebak di dalam filter ini, sedangkan cairannya yang bebas dari ininya nanti kita akan bisa keluarkan. Nah, padatan itu yang biasanya kita sebut sebagai cake gitu ya. Jadi padatan yang sudah tidak mengandung air atau sedikit air atau sedikit cairan gitu ya. Nah, kemudian cairannya gitu ya, karena padatannya terjebak di dalam filter tadi itu adalah bebas. Metodenya seperti apa? Gitu ya. Ini kita tekan. Ya, jadi seperti kita peres gitu ya. Seperti Anda kalau misalnya membuat cairan untuk dari parut kelapa gitu ya. Kan Anda biasanya peres gitu ya. Bisa Anda masukkan ke dalam kain dan lain sebagainya, kemudian Anda peres gitu ya. Nah, cairannya keluar, padatannya tersisa. Ya. Terus kemudian ada belt conveyor gitu ya. Nah, beltnya itu kan sebenarnya perputaran ya, atau ada gerakan gitu ya. Bisa dalam bentuk gerakan mendatar, lurus gitu ya. Ada perputaran gitu ya. Kalau perputaran ini melingkar gitu ya, ini juga bisa menghasilkan pemisahan antara padatan dengan cairannya. Ya, nah ini juga sama berhubungan dengan solid liquid separation gitu ya. Nah, ini biasanya filter ya. Filter yang digunakan dalam oil and gas itu biasanya untuk memisahkan
apa namanya sisa-sisa minyak gitu ya dan air dari padatannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, ini ada yang filternya ini adalah pasir, kemudian gravel gitu ya. Nah, tadi padatan-padatan yang mungkin terbawa ini akan terjebak ya. Tapi cairannya akan lolos gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, ini adalah metode yang jamak gitu ya, sederhana sekali. Ya, bagaimana cara kita menangkap ya pengotor padatan ya itu di dalam apa namanya yang namanya itu adalah pemisahan fisika saja ini sebenarnya. Oke, oke ini kalau misalnya solid gas dengan menggunakan siklon ya. Jadi padatan dan gasnya itu akan terbawa bersama-sama, tetapi karena ada perputaran ini, nanti gasnya itu akan pergi ke atas, kemudian padatannya karena densitasnya lebih berat, ini akan turun ke bawah. Ya, jadi apa namanya ini cara ini adalah oke, baik. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Ya, jadi pertemuan hari ini kelihatannya sudah padat sekali untuk solid processing gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan sampaikan untuk crystallizer dan evaporator gitu ya. Nanti pada pertemuan 2 minggu lagi gitu ya, kita akan apa namanya ketemu untuk membahas itu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya pikir cukup gitu ya. Jadi ingat ya, nanti apa namanya di dalam minggu depan gitu ya, kita akan melakukan ujian gitu ya. Nah, apa namanya, mohon video-videonya bisa dilihat gitu ya. Materi juga akan nanti saya sampaikan gitu ya. Nah, oke, nanti itu sebagai untuk apa namanya Anda belajar gitu ya sebagai bagian dari perkuliahan ujian untuk perkuliahan perkuliahan ini gitu ya. Ada yang ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Oke, cukup. Kalau misalnya cukup, mungkin kita bisa tutup perkuliahannya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, jadi kita ketemu di minggu depan sesi untuk ujian apa TKM 413 gitu ya. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat semuanya. Selamat siang semuanya.